Salam saudara, tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan Januari ini. Tuhan sudah menyertai dan menolong kehidupan kita semua, dan saya yakini setiap kita pasti punya pengalaman-pengalaman yang unik bersama dengan Tuhan di tahun yang baru ini. Nah saudara, sudah sepantasnya kita memberikan rasa hormat, rasa syukur kita kepada Tuhan, karena memang Tuhan baik dalam kehidupan kita sekalian. Nah, di kesempatan sore hari ini saudara, saya mau mengajak kita sekalian untuk kita merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kehidupan kami, segala kebutuhan-kebutuhan kami, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani kami, Tuhan penuhkan semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena di kesempatan-kesempatan ini atau dalam situasi-situasi yang berat di hari-hari ini, kuasa-Mu ya Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami. Semuanya membuat kami untuk semakin percaya dan meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan yang ajaib buat kami sekalian. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, kiranya menolong, menyertai kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 17 ayat yang ke-8. Mazmur 17 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Sekali lagi, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Demikian firman Tuhan. Dalam Alkitab kita menemukan beberapa ungkapan yang atau beberapa hal yang diungkapkan sebagai sebuah pernyataan atau sebuah gambaran tentang pemeliharaan Tuhan buat setiap kita umatnya. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 6 itu dikatakan tentang burung pipit yang tidak menanam, tidak menuai, tapi hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Di dalam Matius pasal 6 ayat 28 dan 29 itu diceritakan tentang bunga bakung di padang yang hari ini ada dan besok kemudian hilang atau lenyap, didandani sedemikian rupa oleh Tuhan, apalagi hidup kita sebagai umatnya. Di dalam Mazmur 17 ayat 8 ini itu juga pemazmur memohon kepada Tuhan supaya dia dipelihara hidupnya seperti biji mata Allah sendiri. Kita tahu bahwa mata itu adalah sesuatu yang sangat penting buat kita. Dan walaupun sangat penting saudara, tetapi mata ini juga harus dijaga dengan sebaik-baiknya, karena mata itu sangat ringkih, sangat lemah. Kalau misalnya ada kotoran dikit aja yang kena debu aja, secuil saja masuk ke mata atau kena ke mata, itu kita sangat menderita. Maka mata ini dijaga dengan sangat baik oleh setiap orang. Nah, oleh karena itu saudara, ungkapan daripada pemazmur ini, permohonannya kepada Allah supaya dia dijaga atau dia dipelihara layaknya biji mata Allah, itu menggambarkan betapa ringkihnya, betapa lemahnya seorang pemazmur ataupun kita semua di mata Tuhan. Saudara, pemazmur ini begitu yakin bahwa di dalam kehidupannya yang serba sulit itu, di tengah-tengah dunia di mana dia itu dibenci dan dia ingin dicelakai oleh orang-orang yang memusuhinya, maka kemudian dia datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa sampai pemazmur ini begitu yakin datang kepada Tuhan? Ya, mengapa dia begitu yakin akan kemahakuasaan Tuhan sehingga ia memohon belas kasihan kepada Tuhan? Yang pertama saudara, di dalam ayat yang ke-6, kalau Bapak Ibu membaca Mazmur 17 ini, maka Bapak Ibu akan menemukan di sana bahwa pemazmur mempunyai sebuah keyakinan yang kuat bahwa Allah pasti akan menjawab setiap orang yang datang kepadanya dan memohon ataupun berseru kepadanya secara terus-menerus. Kita sama-sama tahu saudara, di dalam Keluaran pasal 3 ayat 7,
ketika Allah mengutus Musa, Allah berkata kepadanya bahwa aku telah mendengar seruan atau permohonan atau doa dari orang Israel di Mesir, di mana mereka berseru terus-menerus kepadaku. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 2 sampai ayat 7, perumpamaan tentang hakim yang tidak benar juga menggambarkan hal yang sama, bahwa Tuhan pasti akan mendengar setiap orang yang datang dan berseru-seru kepadanya secara terus-menerus. Itu yang pertama, saudara, keyakinan daripada pemazmur bahwa Allah pasti akan menjawab orang yang berseru terus-menerus kepadanya. Dan kemudian yang kedua, saudara, alasan daripada pemazmur kenapa ia meyakini kemahakuasaan Tuhan atau kenapa ia datang mohon pertolongan kepada Tuhan. Karena pemazmur meyakini, saudara, bahwa kasih setia Tuhan itu melebihi apa yang dapat dibayangkan oleh manusia. Artinya bahwa kasih Tuhan itu ajaib, kasih setia Tuhan itu ajaib. Kita, saudara, bisa melihat bagaimana kehidupan dari seorang Abraham. Dia itu tadinya tidak mempunyai anak, tapi kemudian Tuhan berjanji Tuhan akan memberikan keturunan kepadanya. Bahkan keturunannya itu akan menjadi berkat bagi dunia. Abraham, saudara, tentu tidak pernah membayangkan itu sebelumnya. Tapi, saudara, segala keajaiban itu dilakukan oleh Tuhan. Nah, saudara, kemudian hal yang ketiga yang menjadi alasan dari pemazmur adalah bahwa dia melihat sejarah Israel. Bagaimana, saudara, Tuhan memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi pemazmur kembali melihat sejarah kehidupannya dia dan juga sejarah kehidupan bangsanya. Pemazmur tentunya adalah seorang Israel sejati, dan dia tentunya tidak mungkin tidak tahu tentang sejarah di mana Tuhan melakukan begitu banyak mujizat dalam kehidupan bangsanya, terutama ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, dalam poin yang ketiga ini, pemazmur memberikan sebuah pelajaran bagi kita bahwa terkadang sejarah itu menjadi sesuatu yang positif buat kita. Walaupun mungkin kebanyakan orang, mungkin latar belakangnya atau mungkin kehidupannya sebelum mengenal Tuhan ataupun kehidupannya yang dulu itu kehidupan yang tidak baik atau kehidupan yang jauh dari Tuhan atau kehidupan yang penuh dengan begitu banyak pergumulan. Tetapi, saudara, kita bersyukur bahwa di dalam kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan dan juga mungkin ketidakbenaran itu, ada kasih Tuhan yang bekerja di dalamnya dengan sangat-sangat baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu, mari di kesempatan sore hari ini saya mengajak kita sekalian, sebagaimana pesan daripada Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika di dalam suratnya 1 Tesalonika 5 ayat 17, mari kita tetap berdoa, tetaplah berseru kepada Tuhan dalam segala situasi. Atau kita kemudian bisa menjadi orang-orang yang tidak meyakini akan keberadaan Tuhan. Saudara, dalam renungan saya dalam beberapa waktu yang lalu, saya pernah mengatakan kepada jemaat sekalian bahwa hari-hari ini setiap orang pasti berdoa memohon supaya kondisi atau situasi hari ini dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan saya yakin bahwa semua orang yang ada di dunia ini punya doa yang sama, mohon supaya dunia ini dipulihkan. Entah itu dia orang miskin, dia orang kaya, pasti minta supaya Tuhan memulihkan keadaan ini. Entah dia itu orang yang punya kedudukan atau tidak punya kedudukan, pasti punya permohonan yang sama. Entah dia itu orang yang percaya kepada Tuhan ataupun yang tidak sekalipun, dia pasti punya harapan yang sama, doa yang sama, supaya kondisi hari-hari ini dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kondisi kita justru semakin hari
semakin tidak karu-karuan. Tidak hanya COVID, tetapi juga ada gempa bumi, ada bencana alam, ada banjir, dan sebagainya. Seolah-olah penderitaan yang kita alami hari ini belum cukup, sehingga kemudian Tuhan mengizinkan hal-hal yang lain terjadi. Saya percaya saudara-saudara bahwa semua itu diizinkan oleh Tuhan untuk kita kembali melihat bahwa hanya Dia satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Berbagai cara akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa anak-anaknya kembali kepada pangkuannya. Kita bersyukur saudara bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita semua sampai dengan hari ini, dan iman kita semua pun dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita harus tetap punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan pasti akan menolong kita semua. Dan satu hal yang pasti, jangan sampai kita lengah dan jangan sampai kita undur dari Tuhan. Karena jika kita lari daripadanya, maka sebenarnya kita mau kemana? Karena sebenarnya di dunia ini tidak ada satu tempat yang mana kita akan bisa hidup di sana selain di dalam pelukan Tuhan itu sendiri. Tuhan kiranya memberkati kehidupan kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kiranya Engkau menyertai dan menolong kehidupan kami semua, dan kiranya kehidupan kami yang kami miliki hari ini kami pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Engkau. Kiranya juga iman kami Tuhan pelihara terus menerus supaya kami tidak jauh dari Engkau. Berkati dan sertai semua hamba-hamba-Mu, jemaat Tuhan, setiap saudara-saudara yang saat ini sedang menyaksikan renungan ini ya Tuhan, atau mendengar renungan ini. Tuhan memberkati kesehatan, bahkan penghidupan mereka, pekerjaan mereka, dan juga segala pergumulan hidup mereka Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.